Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan seluruh umat manusia pada hari berhimpun. Itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan manusia ketika dia berada di atas muka bumi. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Ini Al-Quran menjelaskan bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah, wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Orang Islam dijamin oleh Allah ketika mereka beriman kepada Allah, dosa-dosanya dihapuskan, lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itu adalah kemenangan yang nyata. Di luar Islam tidak ada jaminan sama sekali. Yahudi, mana jaminan Allah kepada agama yang bernama Yahudi? Di dalam kitab mereka hanya ada ketetapan-ketetapan, kemudian ketika mereka ingin memperoleh hidup, maka ketetapan-ketetapan itu mutlak harus kemudian mereka lakoni dengan setia. Yosua 22 nomor 5, ulangan 6, ulangan 4. Kristen, mana jaminan dari Yesus kepada penyembahnya? Tak ada, sepi, gak ditemukan itu. Tapi ketika berbicara mengenai Islam, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang Islam itu, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya, walladzina hum anil lagwi mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna, walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang yang menunaikan zakat, walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang menjauhkan dirinya dari persinahan. Apa kata Allah? Ulaika humul warithun, mereka yang sholat, yang puasa, yang zakat, yang menjauhi zina adalah orang-orang yang mewarisi alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka orang beriman Islam yang sholat, yang puasa, memelihara dirinya dari kemaksiatan, diberikan warisan berupa firdaus, hum fiha khalidun. Orang Islam mewarisi surga firdaus, mereka hidup kekal di dalamnya. Subhanallah. Mana jaminan kepada orang-orang Kristen dari Yesus akan masuk ke dalam surga? Tidak ada. Orang-orang Yahudi, mana jaminannya? Tidak ada. Lalu kemudian Allah menerangkan kepada kami umat Islam bahwa orang beriman, orang-orang yang Islam ini, ketika kemudian mereka taat menjalankan perintah kepada Allah, mereka, anaknya, istrinya, suaminya, ayahnya, ibunya, cucunya, semua bersama-sama masuk ke dalam surga. Berbahagia mereka hidup laksana di bumi, bergaul bersama, bersenda-gurau bersama, berbahagia menikmati apa yang ada di dalam surga. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa aswajihim wa zurriyatihim. Subhanallah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh, mereka akan masuk ke dalam surga bersama dengan nenek moyang mereka, dengan pasangan-pasangan mereka, dengan anak mereka, cucu-cucu mereka. Subhanallah. Ini kurang apa lagi nih di Islam? Ini jaminan.
Yang sholat masuk surga bersama dengan anaknya, bersama dengan istrinya. Di agama lain itu tidak ada diceritakan. Yahudi, Kristen tidak ada diceritakan. Ketika kemudian mereka masuk ke dalam surga, mereka bergaul bersama dengan anak, ibu, dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan mereka yang sudah mati ibunya? Mereka rindu ingin berjumpa, tapi ternyata di surganya mereka tidak akan pernah jumpa lagi. Tapi kalau di Islam, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Mereka akan dikumpulkan oleh Allah di dalam surga bersama dengan orang-orang yang mereka cintai. Subhanallah. Silakan. Silakan Pak Mr. TB atau Rick Michael. Silakan. Ada yang mau ditanggapi atau mau ditanya lagi, silakan. Iya, itu masih ada lagi bahasanya Bang Juma itu mau memburuk-burukkan yang lain untuk membenarkan agamanya. Sepertinya tadi orang Kristen tidak ada yang bisa menyelamatkan. Satu, itu yang jelas tadi satu. Bagaimana yang aku tanya? Mempromosikan tanpa memburukkan agama orang lain. Kalau memburukkan agama orang lain berarti membenarkan yang kita. Semua orang begitu bisa. Kan gitu. Jadi tidak tertarik. Itulah dulu sedikit. Masih ada tersangkut memburukkan yang lain untuk mempromosikan agamanya. Kalau bisa jangan ada itu. Nah, itu baru asli dia kan. Oke, baik. Saya paham Bapak Mr. TB. Saya paham maksud saudara. Tapi sangat disayangkan, Al-Quran ini datang adalah sebuah wahyu dari langit yang kami imani menceritakan tentang kaum terdahulu. Reformasi bercerita tentang Orde Lama, Orde Baru, itu wajar. Karena adalah satu kesatuan yang mutlak kemudian harus diimani. Kami beriman kepada para nabi, berarti bercerita tentang nabi-nabi terdahulu, di mana nabi terdahulu ajarannya kemudian diplesetkan oleh kaumnya sendiri. Kami bercerita tentang kitab-kitab terdahulu karena kitab kami menyatakan itu. Kitab-kitab ini kemudian dipalsukan oleh umat-umat terdahulu. Kami berbicara tentang itu. Jadi kalau berbicara mengenai kebenaran Islam, mutlak harus berbicara tentang ajaran di luar Islam. Bagaimana mungkin kemudian kita mengatakan agama kita yang paling unggul, agama kita yang paling benar, kalau kita tidak pernah mengkaji dan menelaah dan meneliti ajaran orang lain? Jangan pernah mengatakan makanan di rumah paling nikmat kalau kita belum pernah merasakan makanan-makanan di luar sana. Makanya ketika Al-Quran mengatakan dengan jelas bahwa Allah memilih ke-12 suku Bani Israel, walaqad ahzallahu mitsaqa Bani Israel wa ba'atsna minhum 12 naqiban, dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan kami telah mengangkat 12 orang sebagai pemimpin di antara mereka. Lalu Allah berfirman, inni ma'akum, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku pencipta langit dan bumi bersama dengan kalian. Tapi Allah mengatakan, fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Mereka telah melanggar janji mereka, maka kami laknat mereka. Kami laknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Ini adalah stasiun-stasiun yang Al-Quran jabarkan. Awalnya mereka dipilih, kemudian mereka mengingkari, kemudian Allah melaknat mereka, membuat hati mereka menjadi batu. Setelah itu apakah selesai? Tidak, muncul lagi yang disebut Nasrani. Apa kata Quran? Wa minal ladzina qalu inna nasara ahazna mitsaqahum fanasu hazzam mimma zukkiru bi wagraina bainahumul adawa wal ba'da ila yaumil qiyamah. Muncul Nasrani setelahnya. Mereka mengaku sebagai seorang Nasrani. Kami juga mengambil janji terhadap mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kata Allah, kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Dan ini fakta. Teman-teman Kristen hari ini melihat antar sekte satu sama lain, Yesus only, Trinitas, Tritunggal, semua pasti bertentangan dan musuh-musuhan. Nah, oleh karena itulah kemudian solusi terakhirnya apa?
Islam datang setelah semuanya Yahudi, Nasrani mengalami keadaan seperti itu. Islam datang. Apa kata Allah? Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsira mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab Yahudi dan Nasrani, sungguh utusan kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal yang kalian sembunyikan dari kitab kalian. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Islam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quranul Karim. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanan subulan salam. Dengan Al-Quran itu Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Dengan Al-Quran, Yahudi Nasrani diajak oleh Allah untuk ikut kepada Quran. Ini terakhir dalil menjadi finish dari semua pengajaran Tuhan kepada manusia. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanan subulan salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biizni wa yahdihim ila siratal mustaqim. Dengan Al-Quran itu pula Allah mengeluarkan orang-orang dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan dengan Al-Quran Allah menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus. Ini bang, kalau hanya berbicara mengenai Al-Quran, Al-Quran tamat. Al-Quran menguraikan dengan valid, sistematika terinci, dan juga kemudian terstruktur. Demikian. Silakan Pak, Mr. TB ditanggapi Pak. Ada lagi pertanyaan atau Rick Michael? Mr. TB dibuka mute-nya Pak. Ada lagi Pak? Kurang tertarik. Kurang tertarik. Nggak ada yang istimewa dari apa yang dijabarkan. Tolong yang lain diam dulu, biarkan Pak. Kalau kurang tertarik boleh nggak Mr. TB ditanyain Pak? Kalau nggak tertarik? Ya boleh, yang bisa kita jawab ya kita jawab. Kan kalau nggak bisa jangan silakan Banyuma. Oke. Kalau yang lain standby silakan Banyuma. Jadi gini Pak, Al-Quran itu diwahyukan hanya mereka yang punya akal sehat. Sedangkan kalau kita mengurai, Anda tidak tertarik kepada Al-Quran ataupun tidak tertarik, itu bukan hitungan bagi kami. Kenapa? Al-Quran diwahyukan untuk menjelaskan kepada seluruh umat manusia apa yang harus berlaku kepada manusia tersebut agar mereka berfikir. Kalau manusia tidak berfikir nggak apa-apa. Tapi boleh nggak saya bertanya kepada saudara saya ini? Kalau tadi Al-Quran mengakui Yahudi dengan seperangkat kitab dan nabi yang diutus oleh Allah kepada mereka, Al-Quran mengakui Nasrani dengan seperangkap informasi yang datang di Al-Quran, mereka mengingkari perjanjian-perjanjiannya dengan Allah. Kemudian terakhir Islam menjadi penawar bagi mereka, yaitu Yahudi dan Nasrani. Saya pingin Anda bukan penganut Taurat. Saya pingin kemudian ada dari kitab saudara yang dituliskan untuk orang Yahudi. Kalau Al-Quran tadi kan jelas, Yahdi bihillah. Wahai orang-orang Yahudi dan Nasrani, telah datang kepadamu petunjuk berupa Al-Quran. Dengan Al-Quran itu kalian akan mendapatkan keselamatan. Ya ahlal kitab, yahdi bihillah manittaba'a ridwanan subulan salam. Mereka dipanggil untuk beriman kepada Quran. Tolong tunjukkan di dalam kitab saudara Perjanjian Baru, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Petrus, Kisah Para Rasul, surah-surah Paulus, Roma, Filipi, Kiliki, Pepaya, namakan semua. Coba Anda tunjukkan dari kitab-kitab Perjanjian Baru milik orang Kristen ada dituliskan untuk menyeru kepada penganut Taurat untuk ikut kepada kitab saudara. Selayaknya tadi Al-Quran meminta kepada penganut Yahudi Nasrani untuk ikut kepada Quran. Tolong tunjukkan kepada saya kitab yang Anda pakai, yaitu Perjanjian Baru, yang menurut saya kitab ini dituliskan hanya untuk orang Roma dan Yunani, bukan untuk orang Yahudi.
Tunjukkan di mana seruan kitab saudara agar orang-orang Yahudi itu ikut menjadi Kristen, menjadi pengikut Yesus. Wahai ahli kitab, atau sema Israel, wahai Israel dengarlah. Telah datang kitabnya Musa, telah datang kitabnya Paulus, Roma, Filipi, Mana-mana surat itu. Saya rindu ingin membaca bahwa Paulus menyeru kepada Bani Israel untuk meninggalkan Taurat, untuk meninggalkan Zabur, agar mereka ikut kepada surat-surat Paulus. Tunjukkan Pak, silakan. Itu sudah pasti tidak ada. Kalau tidak ada, Ya udah pasti tidak ada. Yang kamu tanya itu kan yang tidak ada. tapi di Islam ada Pak. Di Islam ada. Di Islam ada. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulan salam. Itu bisa dibuat. Itu sudah jelas. Karena kitab kami. Karena Islam kan udah agama yang terakhir. Iya, saya tahu. Disempurnakan semua kan. Ya, saya tahu. Dengan Kristen Saya tidak ngerti. ada. Memang tidak ada itu. Tapi kenapa Al-Quran sudah 1400 tidak pernah direvisi, kitab Anda direvisi terus? Kenapa Pak? Masalah revisi itu masalah perjemahan, bro. Original teksnya gimana? Hah? Original teksnya mana? Original teks, sedangkan bahasa Indonesia jadi terjemahkan ke bahasa Ya, Mata. mana original teksnya Pak? Original teksnya mana Pak? Itu bisa lain arti. Original teksnya yang saya minta. Sedangkan itu sadarilah. Sedangkan Tunggu. apa lagi? Ya, Original teks kitab saudara mana? sama aja begini. Sedangkan Al-Quran aja pun kalau diterjemahkan kadang-kadang kamu tidak terima kan? Saya minta original teks Pak terkait dengan Al-Quran. Bapak kan tadi mengatakan bisa dibuat. Kalau original teks aja yang kami punya Anda tuduh bisa dibuat, bagaimana dengan kitab Anda yang hanya terjemahan? Ya itulah adanya. Hah? Maksudnya? Ya memang terjemahannya itu. Iya, Yang paling mana dasar pijakan terjemahan? Contoh Pak, contoh. Terjemahan ini bahasa pengertiannya yang paling mendekati palingan. Iya, saya ngerti, saya Kalau paham. terjadi pun revisi, itu kan tujuannya sama semua, artinya sama, supaya lebih gampang dimengerti. Tolak ukur revisiannya apa? Supaya lebih gampang dimengerti. Tolak ukur yang saya maksud Itulah Pak. tolak ukurnya. Gampang dimengerti apa tujuan dari yang ditulis itu. Loh, gimana ceritanya Anda mengatakan gampang dimengerti sementara original teksnya nggak ada? Ya itulah perubahan itu tadi. Kalau kira-kira ada yang susah, contohnya kalimat yang susah dimengerti, Iya. diterjemahkan ke bahasa yang gampang dimengerti. Iya, yang saya bukan ada maksud. perubahan. Yang saya maksud Pak, ketika terjemahan direvisi ke terjemahan yang lain, apa yang menjadi acuannya? Bukan ke terjemahan yang lain, itu juga bahasanya tujuannya sama. Enggak, terjemahan baru dihasilkan dari terjemahan lama. Terjemahan baru dipakai lagi, direvisi menjadi TB2. Terjemahan baru yang kedua. Apa dasar pijakannya menerjemahkan itu semua? Sama juga itu Bang. Itu kan diterjemahkan supaya yang membaca itu lebih gampang dimengerti. Saya ngerti dari Pak. tulisan itu. Saya mengerti tentang itu. Iya, kalau itu Yang saya maksud, apa yang menjadi filter pembenaran terjemahan lebih dekat daripada yang lama terjemahannya, sementara original teksnya nggak ada. Itulah tujuannya. Jadi Apa? bukan ada jadi diplesetkan arti daripada yang tertulis. Bagaimana Anda bisa mengatakan tidak diplesetkan sementara original teksnya nggak Yang ada? mana yang diplesetkan? Apa ada rupanya yang diplesetkan? Nah, Kan buktinya lebih direvisi. gampang dimengerti. Buktinya ada direvisi. Revisi. Itu kan udah kita bilang tadi, revisi itu bahasa Perbaikan. yang paling mendekatkan dengan Perbaikan yang bukan? itu. Perbaikan bukan? Loh, kalau bukan perbaikan kenapa direvisi? Kan sudah kita bilang supaya orang lebih cepat bisa menanggapi apa yang dimaksud daripada tulisan itu. Berarti terjemahan lamanya tidak lebih cepat. Iya, terjemahan lamanya mungkin dia setiap zaman kan berubah dalam pengertian. Nah itu berubah. Terima kasih atas Ejaan pengakuan. aja di Indonesia dari ejaan di Indonesia aja udah berapa kali berubah. Berarti ada perubahan kan? Berarti kan
Artinya perubahan daripada yang ditulis itu tidak banyak perubahan supaya lebih gampang dimengerti orang, itu maksudnya. Berarti kitab mengikuti selera orang. Kitab mengikuti selera orang. Bukan kita mengikuti selera orang. Loh, kalau tidak mengikuti selera orang, Itu kenapa yang direvisi? Kalau kita orang cerdas tidak perlu dipermasalahkan itu. Bukan Nggak itu bisa, masalah. nggak bisa, nggak bisa, Bukan nggak bisa. itu masalah, Pak. Nggak Itu bisa, bukan nggak bisa. masalah. Orang berakal itu ketika berbicara mengenai satu oknum, oknum itu yang harus bersaksi. Yesus berkata, nah, apa kata Yesus? Benar nggak Yesus mengatakan itu? Apa? Mengatakan apa? Misalnya TB Anda mengatakan Yesus berkata. Dari mana ini penerjemah mengetahui bahwa Yesus berkata? Mana tahu yang berkata Paulus. Ya itulah, kadang-kadang kan kalau dijelaskan pun itu nanti tetap juga tidak masuk akal, Bang. Tidak bisa masuk akal juga nanti kalau dijelaskan. Yang pastinya mengenai terjemahan, kalau dalam Al-Quran pun dalam terjemahannya banyak yang tidak terima juga orang Islam kalau terjemahannya itu kurang tepat, kurang mendekati bahasa yang paling tepat ke situ. Sesuai dengan aslinya. Kalau makanya bahasa tak perlu kita bicarakan itu. Oh, nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Lu kok nggak perlu pula? Penting itu. Tak begitu penting lah. Kenapa nggak penting? Apa pentingnya itu? Lah penting. Mana tahu tidak begitu. Siapa tahu? Siapa yang bisa jamin bahwa Tuhan berkata sesuai dengan terjemahan? Mana tahu justru aslinya tidak mengatakan seperti itu? Itu makanya diimani. Karena kita percaya makanya kita mengimani. Sama aja ya. Kamu cerita tadi. Kamu kan hanya cerita Allah begini, Allah begini. Nah, kan begitu. Cuma cerita aja. Tapi kami punya original teks. Yang Bang Juma buktikan kalau Allah itu memang benar-benar turun dari Allah itu semua ayat-ayat itu. Kalau tidak turun, kalau tidak turun kan dari katanya aja semua kan? Oh enggak. Al-Qur'an nahnu nazzalna dzikr wa nahnu lahu lahafizun. Kamilah yang mewahyukan Al-Qur'an dan kami pula yang menjaganya. Buktinya Al-Qur'an terjaga, Pak. Terjaga bagaimana? Loh, ada enggak yang bisa merubah Al-Qur'an ini? Siapa yang merubah itu? Memang siapa yang mau merubah itu? Ya itu makanya gue bilang, ada nggak yang bisa merubah ini Al-Quran? Ya, sementara kitab saudara senantiasa dirubah. Kalau saya tanyakan sama Bang Juma balik, apa jaminan Bang Juma kalau ayat-ayat itu berasal dari Allah semua? Oh, kalau ini bukan berasal dari Allah, berarti berasal dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi permasalahan seperti ini tidak perlu tidak perlu pula kita memperdebatkan. Oh, bukan. Dari mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu kalau orang-orang Kristen itu di dalam hati mereka bermusuhan dan saling membenci satu sama lain sampai kiamat? Dari mana Rasulullah tahu? Ya itulah pendapat abang kan. Itu fakta. Sama juga kami pun bisa membilangkan begitu. Itu fakta, Bang. Ya, sama aja memang itu pun fakta. Yang dituliskan, yang dikerjakan Tuhan Yesus tak pernah dikerjakan manusia. Ngomong apa, Bang? Ya Allah, pekerjaan Tuhan Yesus itu yang mujizat yang dilakukan. Tuhan lagi Yesus manusia. Yesus itu sama aja kan? Yesus itu melakukan mujizat untuk membuktikan dirinya utusan Tuhan. Beliau melakukan mujizat untuk membuktikan kepada Bani Israel kalau dirinya itu utusan Tuhan. Tapi mujizat itu untuk orang Kristen membuktikan dirinya adalah Tuhan. Kan kebalik. Ulangi sekali lagi. Yesus melakukan mujizat di tengah-tengah Bani Israel untuk membuktikan dia utusan Tuhan. Oke, sementara di Kristen Yesus melakukan mujizat itu untuk membuktikan dirinya Tuhan. Itu mana yang benar, Pak?
Mana yang benar? Yesus bermujizat untuk membuktikan dirinya utusan Tuhan, atau Yesus bermujizat untuk membuktikan dirinya Tuhan? Mana yang benar? Ya, dua-dua benar itu. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah situ. Tidak ada perlu dipermasalahkan itu. Allahu Akbar. Tidak ada yang perlu dipermasalahkan di situ. Inilah kenapa orang banyak menjadi mu'alaf. Yesus datang kepada Bani Israel menurut Al-Quran sebagai pertanda bagi Bani Israel, mujizat-mujizatnya itu. Menurut Yesus, mujizat yang dilakukan Yesus di tengah-tengah Bani Israel untuk membuktikan dia utusan Tuhan. Menurut Kristen, Yesus melakukan itu untuk membuktikan dirinya Tuhan. Ini ilmu dari mana Bapak dapatkan ini? Kok jadi aku pula yang mendapatkan? Lah, yang Bapak mengatakan mujizat yang dilakukan Yesus itu untuk membuktikan dirinya Tuhan. Padahal Yesus mengatakan mujizat yang aku lakukan untuk membuktikan bahwa aku adalah utusan Tuhan. Jangan bengong. Itu sama aja itu sama. Kok sama pula Dua-dua kalau Bapak? dibenarkan pun itu tidak ada masalah. Tidak ada problem di situ. Bapak. Tidak ada problem di situ. Problemnya besar Pak. Besar sekali. Besar itu, nggak besar. Saya kasih Nggak ada contoh. problemnya situ. Saya kasih contoh. 2 Ya, Yohanes betul. 1 nomor 7. Barang Ya, siapa apa itu? Buka dulu, buka. Apa itu? Apa isinya? Buka. penyesat Yohanes itu, berapa? penyesat itu adalah mereka yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Buka dulu 2 Yohanes itu. Satu ayat. Mestinya Bapak kalau disebutkan data di Bible, mestinya connect langsung di kepala Bapak. Biar nampak apa itu yang 2 Yohanes itu. 2 Yohanes 1 nomor 7 Bapak. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yaitu mereka yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Udah bisa dari mana jalurnya bisa kamu pastikan penyesat itu Yesus? Ini Yesus ya, ini kitab Anda yang mengatakan. Iya, buka dulu ayatnya nomor berapa? 2 Yohanes apa dikatakan situ? 2 Yohanes 1 nomor 7. Ya, apa dibilang di situ? Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Bukan telah datang, telah itu nggak ada situ. Siapa yang buka ini? Dinda Alif, itu kata telah itu penambahan karena original teksnya erkomai. Erkomai itu artinya datang. Tidak ada telah datang, tapi erkomai itu artinya datang, bukan telah datang. Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia, itulah si penyesat dan itulah antikristus itu. Tadi Anda mengatakan mujizat yang dilakukan Yesus itu. Tunggu. Artikan dulu ayat ini. Apa maksudnya ayat ini? Coba. Barang siapa yang tidak beriman Yesus itu adalah manusia, maka dia adalah antikristus. Benar. Itu pengertiannya. Apa yang salah situ? Tadi Bapak mengatakan mujizat yang dilakukan oleh Yesus untuk membuktikan dirinya adalah Tuhan. Berarti dia bukan manusia di mata Anda. Berarti Anda adalah antikris. Jadi aku pula jangan. Lucu. Anda beriman tidak? Anda percaya tidak kalau Yesus itu manusia? Manusia. Kalau dia manusia, kenapa Anda tuhankan? Aku mau tanya dulu. Jawab dulu Pak. Bang Juma itu mengenal Mr. TB dijawab dulu. Kenapa Anda menuangkan manusia? Dijawab dulu Pak. Harus kita tanya dulu. Pertanyaan itu tidak masuk akal loh. Yang masuk akal loh pertanyaan. Pertanyaan pertama kita harus cerdas dulu. Saudaraku, di dalam Matius 7, tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan dia yang Buka ayat 7-nya dulu. Buka ayat 7-nya itu. Apa itu? Matius 7. Allahu Akbar, Masya Allah. Buka Matius 7. 2 Yohanes 1 nomor 7. Banyak penyesat muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia. Itulah penyesat dan antikristus itu. Mulut Anda mengatakan Yesus manusia, tapi Anda tuhankan. Berarti itu sama dengan
Anda Anda munafik, lain di mulut, lain di hati. Apa pula itu munafik kau bilang? Astagfirullahaladzim. Lain di mulut, lain di hati, Pak. Anda menuhankan Yesus, betul atau tidak? Dari mana jalannya? Oke, kita buktikan. Anda menuhankan, baik saudaraku. Anda menuhankan Yesus atau tidak? Menuhankan seperti apanya? Menuhankan seperti apa ini? Anda menyembah Yesus, betul atau tidak? Kalau disembah itu kalau menyembah Yesus ya betul. Nah, Apa lagi? Bukan dulu berarti apa setuju tadi itu? mulut Apa itu Anda mengatakan intinya? Yesus manusia. Silahkan. Yesus Anda sebut sebagai manusia. Di sisi lain Anda menyembah dia. Berarti Anda munafik. Kenapa Anda menyembah manusia? Hah? Kenapa Anda menyembah manusia? Kalau ajarannya bagus, kalau ajarannya tak bagus, Ajarannya bagus. kalau ajaran manusia itu bagus, wah Jadi kita hormati. jadi boleh menyembah manusia itu, boleh. Hah? Boleh. Menyembah seperti apanya? Menyembah ini banyak ini. Anda beribadah kepada Yesus. Anda menuhankan Yesus. Anda menganggap Yesus itu adalah satu dari 3 Tuhan Anda. Anda mengatakan Yesus itu adalah Trinitas. Berarti Anda mendudukkan sebagai sembahan pencipta. Memangnya Anda menghormati apa terus? Muhammad gitu, menyembah, kau sembah-sembah dengan tangan begitu ya? Beda. Umat Islam tidak ada yang menyembah Rasulullah Muhammad SAW. Ya sama aja. Loh, Di sini kapan kami menyembah-nyembah? Anda mempertuhankan Yesus. Benar tidak Yesus itu adalah inkarnasi Tuhan? Itu kalau urusan Tuhan ke Tuhan lah tanya. Mana bisa kami jawab itu? Apa bisa otakmu mau memprediksi kehebatan Tuhan? Bodoh kamu selama ini. Kalau dengan orang bodoh kamu berdebat, Itulah kamu Pak. kalah. Itulah Pak. Kenapa banyak orang Kamu yang salah. mu'alaf. Kamu memprediksi Tuhan, sementara kamu manusia. Itulah Pak. Kenapa Ajarannya banyak yang itu yang perlu kita mu'alaf. perdebatkan. Ajaran itu ajaran. Mereka yang masih sehat, masih bisa diselamatkan, pasti mu'alaf. Mualaf. Ya, karena kenapa? Siapa yang tidak beriman Yesus itu manusia, dia antikristus. Anda beriman Yesus itu adalah Tuhan, berarti Anda adalah antikristus. Gimana ceritanya itu? Buat dulu contohnya itu. Bagaimana itu? Barang siapa yang tidak percaya Yesus itu manusia, maka dia adalah antikristus. Jadi maaf, jadi Pak Juma ini pula yang lebih tahu tentang Yesus. 2 Yohanes 1 nomor 7, Yesus mengaku sebagai anak manusia. Baca 2 Yohanes 7 itu apa itu? Biar ku jelaskan apa yang maksudnya di situ. Kamu Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Sebab banyak penyesat yang muncul dan pergi ke seluruh dunia. Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan itulah antikristus itu. Lah Bapak lah berarti. Percuma ini Pak Mr. MB ini karena dia nggak punya Bible. Kaget dia. Bapak kaget kan? Saudara saya kaget, ternyata dia ini adalah antikristus. Bukan kaget. Lalu? Bukan kaget aku. Kapasitasmu sebagai manusia tidak Dalil, ada. Pak. Tidak Jangan ada saya. kapasitasmu Tolong. membicarakan Tuhan. Ingat Jangan saya. Bukan res. Jangan saya yang menjadi tolak ukur, tapi isi kitab Anda. Kapasitas Anda itu tidak bisa membicarakan Tuhan. Itunya. Tidak ada yang sanggup. Udah kamu tengok kan? Saudaraku, kamu berdebat sama profesor, sama pendeta, sama siapa? Tidak ada kalian yang berhasil. Tidak ada ujung dari perdebatan kalian membicarakan Tuhan. Coba saudara sendiri yang baca, silakan. Ada apa itu? Coba biar aku jelaskan. Baca. Apa itu? 2 Yohanes berapa? Apa isinya di situ? Apa isinya? Bacalah Pak. 2 Yohanes 1 apa itu? Nomor 7. Ayat 7. Sebab Iya. Bapak bisa banyak membaca Pak. Biarin Pak. Dia disuruh. Bapak membaca sendiri deh. Silakan baca Pak. Iya, terus. Kamu bisa membaca nggak?
Iya, banyak. Ya baca. Lama-lama gue gigit Telah kupingku nih. muncul dan pergi terus buka ke seluruh dunia yang tidak apa itu mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu terusan sambungannya itu apa? Itu ada apa tuh? Sebagai itu adalah siapa tuh? Si penyesat dan antikristus. Memang iya. Anda sudah baca Betul, maksudnya itu, apa ya? Itu, kamu lah itu. Bentar bang. Ya Bentar, kamu Ente. lah itu. Kamu lah itu. Kamu lah itu yang antikristus. Kamu lah antikristus. Antikristus Tidak percaya. itu adalah mereka yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Ya itulah kamu tidak mengakui. Saya mengaku Kamu Yesus datang antikristus sebagai itu. manusia. Bapak percaya enggak Yesus itu berarti manusia? Sama. Berarti sama kita. Bapak percaya Yesus itu manusia? Mengakui. Hah? Yesus percaya. Ya kan sudah ku bilang tadi, tidak ada. Kalau kapasitasmu jangan kamu bicarakan Tuhan. Tidak sanggup otakmu mau Langsung membicarakan Tuhan aja sampai Gurunda. kapanpun. Gini, MRTB aku izin Gurunda Sampai ya. kapanpun kamu takkan nggak mentoknya membahas Tuhan Ini itu. saudaranya Pipo ini Pak. Saudaranya Pipo dia. Bayangkan aja, kita bahas- Yesus datang sebagai Tuhan, bukan sebagai manusia, Kita sebagai boleh Tuhan. Pak Juma, Ya. kita boleh berdiskusi mengenai ajaran itu. Yang mana yang lebih bagus? Ajaran Muhammad apa ajaran Yesus? Kalau Ajaran- Yesus ke atas, ajaran Nabi Muhammad. Nggak ada kapasitas kita mau membicarakan itu, bro. Ajaran Sampai Nabi mati kita nggak Muhammad, tahu kita itu. ajaran Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan Tuhan datang Nah, itu mati ajaran terkutuk. Nabi Muhammad lah yang baik itu. Itulah kasih tahu sama saya. Itu kasih tahu sama saya. Sedangkan di Yang ajaran mana? Kristen Tuhan datang mati terkutuk di atas tiang salib. Itu kan itulah kamu kadang-kadang salah. Lo kok Jadi karang-karang? kamu pula yang ya salah lah kamu. Kasih lagi Masa data kamu Galatia bilang- 3:13 res. Tampilkan lagi. Buka Galatia. Nggak tahu kamu mengartikannya ayat itu. Satu Galatia pun nggak pernah 3:13. kamu Dibuka lagi. artikan ayat itu. Gedein. Saya sudah mengikuti kamu terus tiap hari. Galatia 3:13. Semoga dapat Buka hidayah. Galatia 3. Biar ku jelaskan. Ya, dibaca Pak ya. Dibaca Saya dulu jemaat nanti ini baru ya. jelaskan. Nah, Oh, saya jemaat ini bukan ada jurusan saya. Sekolah saya pun SD. oh. Sekolah dasar ya. Nah, itu Pak. Apa itu? Dibaca Pak. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan apa itu? Dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang apa itu? Yang gantung pada yang digantung pada kayu salib. Jadi Apa kamu maksudnya, mengartikan Pak? itu nggak tahu, Coba artikan Pak. nggak tahu maksudnya di situ. Ya nggak tahu Pak, coba. Siapa yang terkutuk di situ? Dengar, kamu mengartikannya jangan salah. Manusia itu dari awal sudah berdosa. Ya, siapa yang menjadi kutuk di situ? Dia Siapa? harus dikutuk Ya, lah. siapa yang dikutuk di situ? Siapa? Orang yang terkutuk di situ adalah Yesus. Dengar dulu. Yesus terkutuk. Sudah benar kan? Jangan terus ketawa kau. Dengar dulu, saya jelaskan. Bapak ini Jangan buruk pintar. kau. Nggak ada kamu mengerti tentang pintar. ayat ini sedikit pun. Pintar. Semua ayat tiap malam Enggak, kamu maksudnya gini loh, Pak begini. MRTB udah Dengar ngaku. dulu. Udah ngaku. Terkutuklah manusia karena berdosa. Iya, yang terkutuk di tiang salib itu siapa? Yaitu gara-gara apa? Yang enggak, bukan gara-garanya. Yang terkutuk Kok menjadi enggak tumbal gara-gara dikutuk apa? di situ siapa? Kalau kamu Siapa punya yang terkutuk di situ? Kalau Siapa?
kalau kamu punya hutang sama si A, Pipo kedua ini bagaimana kamu Pak. caranya membayarnya? Siapa yang terkutuk di Kan atas harus tiang kamu salib? bayar. Siapa yang Begitu terkutuk? juga lah manusia. Siapa yang Berdosa terkutuk di harus situ? dibayar. Ya? Siapa yang terkutuk tadi? Kutuknya itu di situ, maksudnya dosa itu yang dikutuk. Iya, siapa yang menjadi terkutuk karena dosa siapa? Ye. Itulah untuk penebusan dunia. Iya, saya tanya, siapa yang terkutuk karena dosa dunia di atas tiang salib? Siapa namanya? Iya. Ada yang sanggup rupanya manusia kalau Saya mengalami tanya itu. siapa namanya yang mati terkutuk Iya. di atas tiang salib itu? Iya. Biar ku jawab nanti ya. Tapi jawab dulu pertanyaanku. Ada tidak manusia yang mampu seperti Yesus? Tanya dulu. Jangan jawab nangis dulu Pak. itu biar ku jawab. Pak dijawab dulu Pak, jangan nangis Pak. Pak dijawab dulu Pak. Siapa yang terkutuk di situ Pak? Hah? Siapa yang terkutuk? Yang Siapa, Pak? terkutuk di situ, dosa itu yang terkutuk. Masa dosa terkutuk? Dosa itu maksudnya yang Ini pertanyaannya. Mister Rembe, siapa yang digantung di salib Pak? Siapa yang digantung di Dosa salib? itu yang terkutuk di situ. Siapa yang digantung di salib Pak? Siapa? Dia itu kan penebusan. Siapa nama orang yang disalib itu Pak? Itu Siapa? penebusan. Mukidi, Jasmanto, siapa Ada enggak? namanya? Ada enggak Benar dari ini orang ini. Siapa? Markona, Pak, siapa siapa namanya? nama orang yang Aku disalib bilang, itu? kutuk dosa itu, kutuk dosa itu. Siapa Kutuk dosa nama itu di situ yang disalibkan. orang yang disalib itu? Siapa nama orang yang disalib itu Pak? Siapa yang bangkit itu? Di hari ketiga. Siapa Pak? Kok yang bangkit? Siapa yang bangkit di hari ketiga setelah disalib? Diam dulu ini ada Pak Rik dulu, diam dulu Pak. Pak Rik, beginilah temanmu ini Pak Rik. Bagaimana menurut kamu bahasa Indonesianya nih Rik? Malu dia. Jawab dulu, siapa yang bangkit di hari ketiga? Belum Jawab. ngomongin bangkit Pak, kita ngomongin terkutuk dulu Pak. Iya, aku tak. Siapa yang di hari ketiga yang bangkit? Yang bangkit Jawab di dulu. gua adalah Yesus Yang Pak. bangkit siapa? Yesus Pak. Ah, itu dia. Ya, jadi yang Itulah terkutuk dia. siapa Pak? Mel- Yang terkutuk siapa? Itulah dia melepaskan kutuk dosa itu. Biar Yang tahu kamu. terkutuk siapa? Yang terkutuk di situ manusia semua, bukan Yesus. Siapa nama manusia itu? Manusia termasuk kau. Yang digantung di salib siapa Pak? Yang digantung di salib itu kutuk dosa manusia. Oh bukan Yesus yang digantung. Dia kan mempraktekkan dosa itu dia situ. Yang dibunuh di salib siapa Pak? Yang bangkit di hari ketiga siapa? Yang disalib siapa Pak? Yang bangkit di hari ketiga siapa? Yang disalib siapa Pak? Nggak selesai nanti perdebatan. Pura-pura budak dia, pura-pura budak. Pura-pura lah. aku masuk Bang Andi. Ya, Pantesan menuhankan manusia karena Bunda sebentar. MRTB ini Apa ini itu? gue pribadi ya, ini gue Apa? pribadi ya, Apa? ini gue pribadi. Ya. Yang gue nggak seret tuh begini, kalau matinya Ya. di kayu salib, kalau matinya di kayu salib, jangan bangkitnya di Ya. goa, jangan. Nah, Mati sekarang di kayu aku salib, tanya dulu. bangkitnya di kayu salib. Tunggu, saya tanya dulu. Ya, Aku mau tanya duluan dulu. Ada Boleh. enggak orang seperti Yesus? bagus. Ini pertanyaan bagus sekali. Ini pertanyaan bagus sekali. Ada enggak orang yang seperti dia? Jawab dulu. Ini bagus sekali pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaannya. Ada enggak Ini orang yang apa? seperti dia? Gini, ya ini bagus. Ini aku Ya. jawab ya. Aku jawab ya. Kalau Terus satu lagi, sekali kalau dua. orang Iya, ini dijawab. Kalau orang disalib jam 9 diturunin jam 3, semua orang bisa bangkit di hari ketiga. Kalau disalib cuma sehari aja belum itu, semua orang bisa. Terima Kamu pakai kenyataannya dalam. MRTB. Udah. Saya jawab pertanyaan Nggak, TB. tunggu. TB, saya jawab pertanyaanmu, dengerin. Tunggu dulu. Ada nggak Tunggu. orang yang sama dengan Yesus? Ada Pak. Yesus dulu, itu di tengah-tengah, di samping kiri kanannya ada juga yang disalib, itu maling Pak yang disalib. Sama dengan Yesus Pak. Ada samanya Tunggu Pak. dulu, Master. Begini, Master. Tunggu, Master. Itu belum jawabnya. Sebelah kiri jam kanannya 9 ada juga yang malam loh disalib. dia. Loh, Master, jam 9 malam dia udah ditangkap, disiksa sampai besoknya jam 12 siang loh. Oke. Disiksa. Iya. Oke. Jadi kamu bilang lagi Gitu itu nggak mungkin Jadi jam itu 12 apa? Spesial. dari jam Itu 12 spesial. malam disiksa Aduh. terus.
Iya, sini. Aku kasih paham. Coba kasih paham aku dulu ajaran yang Iya, baik iya. dari Kita kasih Muhammad. paham ya. Itu baru bagus. Ini Oke, pula ini adalah Alkitab kau udah nggak penjelasan tahu medis artinya. mengenai penyaliban. Ini adalah penjelasan medis mengenai penyaliban. Kalau sama Kores tuh jangan macam-macam karena data ada Apa? semua. Nah, ini ya. Nah, ini dari ini dari National Library of Medicine. Tidak perlu, Keluarnya di enggak. British. Itu Itu- nggak usah tunjukkan itu. Tidak ada gunanya itu sama aku tuh. Tidak ada gunanya itu. Kalau kamu membicarakan Ini secara medis tunggu. kematian orang di kayu salib itu kayak gimana gitu loh. Kalau kamu Nah, di sini ya. membicarakan Historical Tuhan, evidence. Ini bukti historis dari penyaliban ya. Ini bukti historis dari penyaliban. nggak Perhatikan di sini. perlu itu, tidak perlu. Di Maknanya itu zaman yang perlu kita Roma bicarakan. Oke, adalah hal Res. biasa. Atas permintaannya Tidak para perlu itu. saudara-saudara kita, host, tolong turunkan orang ini karena orang ini nggak ngerti bahasa Indonesia. Kami butuh orang yang ngerti bahasa Indonesia. Itulah senjatamu paling ampuh kan, menurunkan Silakan. aku kan. Mau buang-buang waktu. 9 diturun di jam Anda 3 turun aja di sore. bawah dulu. elah. Oke. Semua orang bisa kayak gitu mah bre. Oke, kita bacain data ya Ikhwan ya. Ya. Ini untuk orang-orang Kristen ya yang mengkultuskan penyaliban Yesus itu sangat berat. Manusia tidak ada bisa yang menanggungnya. Oke, kita baca dulu data. Di masa ini langsung terjemahan aja ya. Tadi datanya udah dikasih lihat di awal, tadi tinggal dicek aja. Nggak mungkin Kores edit data itu nggak mungkin. Halo, Di masa Roma, di masa-masa Romawi, Ya, sebentar, adalah hal biasa penyaliban Di sini. dimulai dengan cara dicambuk di bagian punggung. Waduh, dejavu ya. Hal yang biasa ini dicambuk bagian punggung, pantat dan kaki dengan flagrum. Flagrum adalah cambuk pendek dengan ujung-ujung yang tajam. Korban diwajibkan membawa salib mereka ke tempat eksekusi di luar tembok kota. Berat dari kayu salib tersebut itu bervariasi tergantung dari regional dan tipe kayu yang digunakan. Oke. Ketika dia sampai ke tempat penyaliban, tangan dan kaki tahanan akan diset untuk dipaskan di kayu salib. Entah itu dengan kayu atau dengan kawat. Dan salibnya pun akan diberdirikan sesuai dengan orientasi jarak agar bisa dilihat massa. Jika ini Yesus banget nih. Jika yang disalib kepalanya di atas, gitu ya. Ini akan disupport dengan small seat yang dipercaya untuk memperpanjang waktu orang tersebut mati. Dan korban yang posisi kepalanya di atas itu menghabiskan beberapa hari di kayu salib sebelum mereka mati. Yesus sehari aja belum udah meninggal. Terus dibilang bangkit, dikirain bangkitnya di kayu salib, ternyata di goa bangkitnya. Ini semua orang kalau kayak gini bisa, my bre. Semua orang kalau kayak gini bisa. Berikut lihat deh, cek perbandingannya ya. Ketika di kayu salib, dua orang yang di kiri kanannya Yesus disalib itu dipatahkan kakinya. Yesus dipatahkan nggak? Enggak. Ketika malam hari Yesus diturunkan, dua orang di sebelahnya diturunkan nggak? Diturunkan nggak dua orang di sebelahnya? Enggak, juga. belum. Manja sekali. Mau dibilang bangkit kok manja sekali, kaki nggak dipatahin. Belum sehari udah diturunin, dimakamkan dengan cara yang baik-baik di goa sana. Terus kalian bilang itu bangkit, Tuhan bangkit kayak gitu. Ironis bre, serius ironis. Semua manusia bisa kayak gitu kalau disalib nggak seharian, diturunin, ditaruh di goa. Bangkit itu di hari ketiga. Seminggu ke depan juga bangkit itu bisa dibilang. Ya. Jadi kita main logika di sini. Ini logikanya kritis dan menyakitkan. Lu mau bantah? Mari ke atas. Silahkan asatitsku. Oke, cukup. Silakan Rick Michael ditanggapi habis ini Bang Juma. Silakan Rick. Oke, saudara-saudara ini dari tadi saya nyimak, mengikuti ya toh. Menarik sekali mungkin ya. Saya tanggapi tadi Mister mana tuh Bapak TB ya, mungkin maksudnya beliau karena di iman Kristen ya toh yang kita pelajari sementara ini yang dikasih info dari orang tua, terus leluhur kita, terus para pendeta dan lain sebagainya ya. Jadi kemungkinan besar ya toh keimanan Kristen itu kan memang kenapa mungkin sampai di proses penyaliban seperti yang dibaca itu ya yaitu
ada semacam perumpamaan ya. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, Yesus itulah yang dilahirkan ya untuk menebus dosa umat manusia itu di keimanan Kristen dan sampai proses penyaliban itu. Jadi di dalam kitab tadi kalau dibaca, yang terkutuk ya Yesus itu sebagai manusianya. Tapi di dalam iman Kristen itu kan yang jadi sebuah perdebatan di dalam keimanan Kristen, dia juga yang menjadi Tuhan. Nah itu kan akhirnya teman-teman bisa bilang, wah Tuhan 3 dong. Kalau saya percaya cuma satu Allah, kan begitu ya. Jadi mungkin tidak semua bisa memahami, bisa menerima tentang keimanan Kristen. Terus kemudian saya menarik untuk belajar tentang Islam, ya. Nah, itulah keimanannya Kristen. Ya. Terus saya kenapa saya menarik untuk belajar Islam? Saya menarik sebenarnya. Saya dengar dari beberapa ulama di Surabaya. Sebenarnya Islam itu sangat menarik buat saya untuk belajari. Masya Allah. Cuma terkadang ada beberapa yang memang yang saya senang ya, karena saya hidup bergaul sama teman-teman di Surabaya dan memang kebanyakan Islam. Cuman kalau ada yang sedikit fanatik, saya tidak terlalu masuk ke arah sana kan, karena kalau saya terlalu masuk ke sana, ya otomatis yang niat awalnya saya mau belajar Islam akhirnya bisa gugur itu. Kalau saya terlalu mendalami yang terlalu fanatik kan kayak gitu ya. Karena saya suka kalau bilang kan Islam ini apa, rahmat alamin kan begitu ya. Rahmatan lil alamin. Nah itu kurang lebih segitulah. Jadi menarik sebenarnya, Islam mengajarkan hal yang luar biasa baik untuk kehidupan kita di dunia kan pastinya ya. Dan akhirnya itulah keimanan Kristen. Oke. Saya dengan Bang Juma mau bertanya lagi satu kali sih. Iya, silakan. Bang Juma yang mengenai satu, nyambung dari tadi saya bertanya, terus saya juga suka bersolawat ternyata saya ini ya, karena saya sering mungkin nonton, akhirnya saya bisa solawat Nabi itu saya juga suka ya. Masya Allah. Tanda ini Kenapa? Tanda-tanda. Lanjut. kalau suka sholawat. Lanjut. Pertanyaannya apa Bang? Nah, saya suka nonton si Ustadz Gustomi, jadi saya hafal tuh itu. Makanya setiap Jumat saya pasti Jumatan sama teman-teman, walaupun saya belum sholat ya. Terus ini Bang Juma, ini kan saya baca yang bahasa Indonesianya ya. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keselamatan untuk Nabi Muhammad, dan juga limpahkanlah rahmat dan keselamatan kepada keluarga Muhammad sebagaimana telah Engkau limpahkan rahmat dan keselamatan kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Baik. Saya menjadi timbul sebuah pertanyaan ya, teman-teman mungkin bisa diperjelas ini kekhawatiran dalam diri saya, karena saya yakin satu, kalau di iman Kristen Yesus Kristuslah sang juru selamat untuk kita ya. Nah, terus kemudian pertanyaan saya dari bacaan ini, terus kemudian apa sih tugas utamanya Nabi Muhammad untuk kita umat manusia ini? Tugas utamanya lah setelah manusia jatuh dalam dosa, terus istilahnya kalau di Kristen itu putuslah hubungan antara Allah dengan manusia setelah manusia jatuh dalam dosa. Diutuslah itu putranya Isa Al-Masih itu lewat Bunda Maria untuk menebus dosa umat manusia kan. Kalau di Nabi Muhammad mungkin saya butuh penjelasan sedikit tentang kenabian Muhammad, karena di Kristen jujur terus terang tidak ada penjelasan tentang Nabi Muhammad, sedangkan ajarannya bagus gitu loh. Akhirnya saya mulai mencari terus mencari, belum ketemu ini. Oke. Biar nggak lupa sedikit bro, ya? saya tanggapin sedikit yang mengenai sholawat ya.
Oh enggak. Ya, sholawat itu sendiri kepada Rasulullah itu tidak bisa diartikan bahwa Rasulullah itu belum selamat. Artinya di situ kita berterima kasih kepada Rasulullah karena beliau itu sangat berjasa kepada kita. Ya, sangat berjasa kepada kita yang telah menunjukkan kepada kita yaitu jalan yang terang benderang, ila tulumati ilan nur, dari zaman kegelapan kepada zaman terang benderang. Tapi kalau mau dipaksakan bahwa Nabi Muhammad itu didoakan itu nanti belum selamat, bagaimana dengan kitab Anda? Tuhan Anda doakan untuk selamat sebagaimana yang tertulis dalam Wahyu 7 ayat 10. Mereka bersuara dengan nyaring bentar Bang. Mereka bersuara dengan nyaring keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta. Coba, Tuhan Anda masih didoakan. Di mana itu mungkin saya belum. Wahyu 7 ayat 10, coba dibuka Bang. Wahyu 7, sorry 10. ya. Nabi Muhammad manusia ini kita doakan wajar. Tapi Tuhan Anda didoakan loh. Oke ya. Oke, coba dibaca Bang. Siapa tahu saya bohong nipu. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba ya. Itu kan artinya bersolawat Bang. Keselamatan bagi Allah kami, keselamatan bagi Nabi Muhammad, keselamatan bagi Allah kami. Ini konteksnya sama ini. Apa mau dipahami? Tuhan Anda belum selamat. Oke, akhir Jumat itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, thank you Bang Sugi ya. Mungkin dilanjut sama Bang Suma dulu. Ya, baik. Yang pertama, pencipta langit dan bumi di dalam Al-Quranul Karim memberikan legitimasi kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah di dalam Al-Quran menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim, ma dalla sahibukum wa ma gawa. Kawanmu Nabi Muhammad tidaklah sesat dan tidak pula keliru. Ini dulu yang harus dipahami. Adanya legitimasi dari Allah Subhanahu wa taala terkait baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ketika berbicara mengenai apa yang diterangkan terkait dengan Al-Quran, Al-Quran juga menjelaskan wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Jadi pujian demi pujian dari Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jelas nyata di dalam Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan semua aspek yang dibutuhkan oleh manusia. Sehingga Allah mengatakan bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami turunkan Al-Quranul Karim kepadamu agar engkau menerangkan kepada semua manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, agar mereka memikirkan. Jadi fungsi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus adalah untuk menjelaskan segala sesuatunya yang dibutuhkan umat manusia, baik yang dibutuhkan berhubungan dengan hubungan manusia kepada pencipta Allah, maupun kemudian yang dibutuhkan yang berhubungan dengan hubungan manusia dengan sesamanya makhluk. Ini Al-Quran. Manuzzila ilaihim, apa yang Tuhan turunkan kepada mereka manusia, wala'allahum yatafakkarun, agar mereka memikirkan. Jadi kedatangan Rasulullah untuk menjelaskan Al-Quran, di mana Al-Quran itu adalah
sebuah kitab yang memiliki tujuan untuk memberikan petunjuk kepada seluruh umat manusia. Contoh, bagaimana caranya umat Islam itu menyembah Allah? Al-Quran menjelaskan, yaitu salah satunya salat. Bagaimana cara salat itu? Rasulullah menerangkan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kita lihat Kristen, ibadah hari Minggu. Mana panduan dari Yesus? Tak ada. Gelap. Ini adalah ibadah yang dibuat-buat, diakal-akalin, tidak ada petunjuk. Ingat, kalau saudara mengatakan, saya mencari baginda Rasul Muhammad SAW di dalam Injil, tapi saya tidak menemukan, Anda keliru. Anda mencari nama beliau di sebuah buku yang dihasilkan dari orang yang jangankan Nabi Muhammad, Yesus pun mereka benci. Bagaimana mungkin ada kemudian nama beliau di situ? Tetapi ingat, Yesus masih menyisahkan pernyataan beliau di dalam Yohanes 16 dan juga Yohanes 14. Aku akan minta kepada Allah, kepada Bapa, kepada Tuhan, agar Tuhan mengirimkan penolong lain yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kalian. Yohanes 16 adalah benar jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang. Dan apabila penolong itu datang, yaitu Roh kebenaran, dialah yang akan membimbing engkau ke dalam semua kebenaran. Dia akan mengajarkan engkau tentang hukum-hukum. Dia akan mengajarkan engkau tentang pengisapan dunia akan dosa. Siapa oknum ini? Dan ketika ia datang, kata Yesus, dia akan memuliakan aku. Ingat kata kuncinya di Yohanes 16 itu. Dan apabila ia datang, dia akan memuliakan aku. Coba di Kristen atau di Islam, Yesus dimuliakan. Tadi kita bahas Galatia 3 nomor 13. Siapa yang mati terkutuk? Yesus. Dimuliakan enggak itu? Dinistakan. Di Islam, Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Dimuliakan dia. Dia adalah laki-laki yang suci, dikandung dari wanita yang rahimnya suci, dikandung dari wanita yang tidak pernah bertunangan dengan siapapun, yang tidak pernah kemudian disentuh oleh laki-laki manapun, kemudian dilahirkan di tempat yang indah, bersih, asri, segar udaranya, yaitu di bawah pohon kurma yang rindang. Di tempat saudara, lahir di kandang binatang. Ketika ia datang, ia akan memuliakan aku. Beliau adalah laki-laki yang suci. Di tempat Anda, dia disebut anak hewan, anak domba, anak binatang. Di kami, dia disebut sebagai anak laki-laki yang suci. Terkemuka di dunia dan di akhirat. Di tempat Anda, dihinakan, dinistakan, direndahkan, dijadikan tumbal, dijadikan kutuk, ada lagi ditampar, diludahin, diseret, ditoncok, ditombak dan seterusnya. Tidak ada lagi penghinaan di atas penghinaan itu. Di mana itu? Di Kristen. Ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Maka yang dimaksud di sini adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Paulus, bukan Lukas, bukan Markus, bukan Yohanes, bukan Matius, bukan. Karena mereka menghujat dan menista, meskipun kemudian catatan tangan mereka seakan-akan memuliakan, tapi pada dasarnya mereka menghinakan dan menistakan. Kenapa? Karena mereka menggantikan Tuhannya Yesus dengan Yesus itu sendiri. Yesus malu disembah di hadapan Tuhannya. Aku punya kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa aku adalah utusan Bapa. Bapalah yang telah mengutus aku. Artinya kesaksian Yesus, dia adalah utusan Tuhan. Kesaksian Nabi Muhammad, beliau adalah utusan Tuhan. Kesaksian Yesus, kesaksian Paulus, Markus, Matius, Yohanes, semua kesaksiannya dia adalah Tuhan itu sendiri yang datang inkarnasi menjadi makhluk. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini penghinaan, ini penistaan. Yang kedua, Al-Quran menjelaskan, Bung, di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina
rasulan minhum yanslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dalalim mubin. Jelas, dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang tidak mengerti Taurat, kepada kaum yang tidak mengerti Injil, kepada kaum yang tidak mengerti Zabur, kepada kaum yang tidak mengerti kenabian, kerasulan dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan mereka, wa yuzakkihim. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Quranul Karim, melalui hadits Rasulullah, melalui ketetapan beliau, melalui pengajaran beliau, melalui sunnah-sunnah beliau, melalui amalan-amalan beliau, melalui pekerjaan-pekerjaan beliau, melalui apa yang dicontohkan oleh beliau. Kata Allah, beliau wa yuzakkihim, mensucikan umatnya, mensucikan jiwa umatnya, mensucikan umatnya dari dosa-dosa. Ini kedatangan beliau. Ketika kemudian umat Islam punya dosa di pagi hari, dihapuskan dengan sholat zuhur. Ketika kemudian umatnya punya dosa di tengah hari, dihapuskan dengan salat asar. Ketika kemudian umatnya punya dosa di sore hari, dihapuskan dengan salat maghrib. Ketika umatnya punya dosa di petang hari, dihapuskan dengan salat isya. Dan ketika kemudian umatnya punya dosa malam, dihapuskan dengan salat subuh. Subhanallah. Dan ketika umatnya punya dosa harian, dihapuskan dengan hari Jumat. Dan ketika umatnya punya dosa mingguan, maka kemudian umatnya dihapuskan dosanya dengan amalan-amalan bulan suci Ramadan. Subhanallah. Wa yuzakkihim. Alhamdulillah. Umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengenal penebusan dosa, tapi umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenal penyucian jiwa. Apa itu? Ibadah-ibadah, amalan-amalan soleh yang kemudian mengantar mereka ke jannah. Apa kata Allah tentang surga? Orang-orang yang melakukan amalan soleha, mereka kemudian dijanji oleh Allah, hamba-hamba ini diberikan kemudian janji yang akurat dari Allah. Mereka masuk ke dalam surga bersama dengan keluarga. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim. Umatnya yang sudah disucikan jiwanya kemudian bersama dengan anak-anaknya masuk ke dalam jannah. Berbahagia di sana, khalidina fiha abada, di dalamnya mereka kekal untuk selama-lamanya. Nah, ini Rasulullah dikatakan oleh Al-Quran, wa yuzakkihim. Nabi Muhammad datang kemudian kepada umat manusia. Siapa yang mengikuti dia, jiwa-jiwa mereka akan disucikan. Kenapa? Karena amalan-amalan perbuatan yang ia lakukan. Apa hubungannya dengan amalan? Kembali kepada Yesus. Ketika ia datang, dia akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, tentang keadilan, tentang penginsapan manusia akan dosa. Subhanallah. Ini include dengan pengajaran Al-Quran. Terakhir, Al-Quran mengatakan, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitaba walal iman walakin ja'alnahu nura nahdi bih man nasha'u min ibadina wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh, wahai Nabi Muhammad, dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apakah Al-Quran itu, apakah petunjuk itu, dan kamu tidak mengetahui apakah iman itu. Tetapi dengan ruh Al-Quran kamu mendapatkan cahaya. Dengan Al-Quran itu pula kamu mendapatkan petunjuk. Sungguh engkau benar-benar membimbing kepada seluruh manusia kepada jalan yang lurus. Ini menggenapi nubuatan Yesaya 42 nomor 1. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku,
yang kepadanya aku berkenan, aku menaruh rohku ke atasnya, agar supaya dia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Satu-satunya nabi yang diutus ke atas muka bumi ini untuk menyatakan hukum-hukum Tuhan kepada seluruh bangsa-bangsa hanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa hanya untuk bangsa Israel, Harun untuk Israel, Daud untuk Israel, Salomo untuk Israel, Yesaya untuk Israel, Daniel, Samuel, semua hanya untuk Israel. Yesus hanya untuk Israel. Hukum-hukum yang mereka bawa hanya berlaku untuk Bani Israel. Mana dalilnya? Ulangan 33 nomor 4. Hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa adalah hak kepunyaan Yakub, tidak untuk yang lain. Mana dalil yang lain? Mazmur 147. Hukum-hukum Tuhan tidak berlaku kepada bangsa-bangsa lain. Hukum-hukum Tuhan tidak dikenal oleh bangsa-bangsa lain, melainkan hanya untuk Bani Israel. Berarti bukan mereka yang dinubuatkan di dalam Yesaya 42 nomor 1. Yang dinubuatkan di sini adalah seorang hamba Allah yang diberikan roh di atasnya agar hambanya itu menyatakan hukum-hukum Tuhan kepada seluruh umat manusia, dan itu berkesesuaian dengan apa dan di mana serta ke mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus. Ila siratil mustaqim, tujuannya wa innaka latahdi ila siratil mustaqim, kepada seluruh umat manusia, agar membimbing seluruh umat manusia. Seperti yang saya katakan tadi, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas, untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, tiadalah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Berarti hukum-hukum yang didatangkan oleh Allah melalui baginda Rasul Muhammad SAW itu adalah hukum-hukum yang harus ditegakkan kepada seluruh bangsa-bangsa. Demikian. Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahilham. Terus diem. Iya, Oke, thank you. semuanya berkata-kata dari dalam hati, Masya Allah.